Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Dia juga merupakan putra ulama besar, Kiai Haji Wahid Hasyim. Gus Dur kemudian menjadi Ketua Umum PBNU dan juga Presiden keempat RI. Bagi umat Islam, terutama kalangan Nahdien, Gus Dur tak sebatas Kiai alim. Dia juga merupakan seorang wali. Cukup banyak bukti yang menunjukkan kewalian Gus Dur. Berikut akan kami sampaikan 5 bukti kewalian Gus Dur yang sudah diakui oleh banyak orang. Yang pertama adalah Gus Dur membuka tabir wali yang sedang bersembunyi hingga merasa berdosa. Salah satu kelebihan Gus Dur yang diungkap Kiai Said Agil adalah mampu membuka tabir wali yang sedang bersembunyi. Kejadian ini disaksikan Kiai Said Agil saat melakukan ibadah umroh bersama Gus Dur. Penasihat pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2022 hingga 2026 Kiai Haji Said Agil menilai bahwa Gus Dur adalah seorang ulama yang memiliki banyak kelebihan. Menurutnya, Gus Dur termasuk ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama. Presiden keempat Republik Indonesia ini juga menguasai wawasan umum seperti hafal sejarah-sejarah berbagai negara hingga mengenal tokoh-tokoh dunia. Suatu hari di Madinah, tepatnya selepas sholat Isya, Kiai Said bersama Gus Dur jalan-jalan mencari waliullah. Apabila bertemu dengan seorang wali maka akan meminta didoakan agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Pertama, Kiai Said melihat wali yang jenggotnya panjang, pakai gamis, menggunakan udeng besar, kitabnya setumpuk, dan muridnya banyak. Kiai Said lantas menunjuk wali tersebut yang sedang dicari. Bukan itu, kata Gus Dur. Pencarian terus berlanjut. Beberapa kali menunjukkan seseorang yang terlihat seperti wali tapi menurut Gus Dur bukan. Kemudian rombongan Gus Dur melihat ada orang Mesir yang sedang sendirian, sorbannya tidak begitu besar. Gus Dur meminta Kiai Said Agil berbicara kepada orang tersebut. Assalamualaikum. Ini Ketua Jamiah Islam di Indonesia paling besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Namanya Abdurrahman Wahid mau minta doa, ucap Kiai Said Agil. Doa apa? Tanya orang tersebut. Ya minta selamat dunia akhirat, jawab Gus Dur. Akhirnya orang tersebut mau mendoakan rombongan Gus Dur. 5 menit berselang, doa pun selesai dipanjatkan. Setelah itu dia lari. Beliau ini pergi dengan menyeret sajadahnya. Sambil ngomong pakai bahasa Arab, Ya Rob, dosaku apa kau sampai kau membuka rahasia diriku kepada orang ini, ungkap Kiai Said. Jadi, wali ini sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu bahwa dia wali, tapi ternyata Gus Dur bisa tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa sehingga lagi sembunyi dan menyamar, akan tetapi ketahuan juga, tambah Kiai Said Agil. Itulah karomah Gus Dur yang pertama. Kemudian kisah karomah Gus Dur yang kedua adalah santri Pondok Ploso Kediri yang sengaja menguji kewalian Gus Dur. Dalam sebuah forum Gus Durian, seorang santri asal pesantren Ploso Kediri mengaku kepada Alisa Wahid, putri Gus Dur, bahwa ia pernah menguji kewalian Gus Dur. Santri yang memiliki sikap kritis ini mengisahkan, suatu hari ia datang ke Jakarta untuk suatu keperluan. Hajatnya di Jakarta pun berjalan baik. Sayangnya ada masalah baru, yaitu kehabisan uang saku untuk kembali ke Kediri. Ia pun berpikir untuk menemui Kiai Haji Said Agil Siraj di Ciganjur, Jakarta Selatan untuk menyampaikan persoalannya ini, tetapi sesampai di sana ternyata Kang Said sedang pergi. Wah bisa gawat ini kalau sampai nggak bisa pulang, pikirannya dalam hati. Ia pun terdiam, berusaha mencari solusi lain bagaimana agar bisa pulang ke pesantren. Tiba-tiba terbersit pikirannya, mengapa nggak bersilaturahmi ke Gus Dur di rumah sebelah. Katanya orang-orang, beliau kan wali, coba saja diuji sekalian, benar apa enggak dia seorang wali, mumpung lagi dekat.
Ia pun segera memutar langkahnya menuju rumah Gus Dur yang jaraknya sangat dekat dari rumah Kang Said. Beruntung, Gus Dur sedang di rumah dan ia segera antri untuk bisa bertemu Gus Dur yang hari itu sedang banyak tamu. Ketika sudah tiba gilirannya, ia pun masuk, mencium tangan Gus Dur sebagaimana etika seorang santri kepada kiainya menyampaikan bahwa ia santri dari pelosok Kediri, ingin bersilaturahmi sebelum pulang. Akan tetapi ia sengaja tak menyampaikan bahwa ia sedang tidak punya ongkos pulang ke Kediri. Gus Dur rupanya tahu persoalan yang sedang dialaminya. Begitu pamit, ia diberi ongkos yang cukup untuk membeli tiket kereta api kelas bisnis. Ia pun senang sekali, karena ketika berangkat hanya naik kereta kelas ekonomi. Barulah ia percaya kalau Gus Dur itu seorang wali. Tentu hal ini di luar dugaannya. Semula, dia menduga paling-paling hanya akan mendapat ongkos pulang pas-pasan saja. Namun, ternyata yang didapatnya justru melebihi dari apa yang ia bayangkan. Itulah kisah santri dari pesantren pelosok Kediri yang sengaja menguji kewalian Gus Dur. Berikutnya kisah kewalian Gus Dur atau karomah Gus Dur adalah beliau punya ilmu melipat bumi. Kisah spiritual ini berawal dari kesaksian sopir pribadi Gus Dur yang bernama Khoirul. Dia salah satu saksi hidup dari kemampuan spiritual Gus Dur. Khoirul mengalami langsung atas beberapa kejadian yang dialaminya seputar perjalanannya pada saat mengantar Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Majenang Cilacap mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 1 siang. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang. Karena sudah ada janji, ia ngebut, tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, yaitu tempat tinggal Gus Dur tepat waktu. Ia berpikiran, paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore mengingat jaraknya yang sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Saat itu belum ada tol Cipularang. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil yang dikendarainya di rumah Gus Dur dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang, pukul 1:12. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 4:30 sore, beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Itulah tadi karomah Gus Dur yang ketiga yang dipercaya oleh semua orang bahwa Gus Dur memiliki ilmu melipat bumi. Kemudian kisah karomah Gus Dur yang berikutnya atau yang keempat adalah menyaksikan langsung langit di kota Mekah terbelah saat ibadah haji. Suatu ketika, Gus Dur berangkat haji dengan teman-teman akrabnya. Antara lain Kiai Haji Abah Amanullah Tambak Beras, Kiai Muadz dan Kiai Nukman Thohir Kajen Pati, Haji Masnuh Warusido Arjo, dan beberapa orang lainnya. Keberangkatan haji rombongan ini sangat istimewa karena membawa misi khusus dari sesepuh Nahdlatul Ulama untuk wiridan menjelang muktamar. Di tengah-tengah suasana wukuf di Padang Arafah, tiba-tiba Gus Dur mengajak Haji Masnuh untuk keluar dari tenda. Mereka berdua menggelar sajadah di samping tenda. Mereka berdua berzikir dan berdoa di luar tenda tanpa atap yang menghalangi panasnya matahari di Arafah. Tiba-tiba Gus Dur berbisik kepada Haji Masnuh, "Ji, nanti lihatkan langit ya. Kalau langitnya terbelah segera beritahu saya dan kita langsung berdoa. Sampean baca doa sapu jagat aja sampai langit itu menutup kembali." Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba Haji Masnuh tergopoh-gopoh dan bilang ke Gus Dur, Gus, langitnya sudah membelah.
dan Gus Dur segera merapal doa-doa. Begitu juga dengan Haji Masnu, membaca doa yang diperintah Gus Dur. Keduanya membaca doa terus, sampai langit tertutup kembali. Setelah langit menutup kembali, Gus Dur segera mengajak Haji Masnu untuk kembali masuk tenda. "Ji, ayo kembali dan kita tidur aja di dalam tenda," kata Gus Dur. "Loh? Ini waktu wukuf masih lama, kenapa kok tidur?" tanya penasaran. "Gak apa-apa, biarkan mereka terus berzikir dan berdoa. Saya mau tidur saja." "Karena langit sudah tutup," jawab Gus Dur sambil terkekeh khas beliau. Berikutnya kisah karomah Gus Dur yang kelima adalah bisa mendengar pembicaraan saat tidur. Kemampuan Gus Dur menyimak pembicaraan saat tidur adalah salah satu karomahnya yang banyak dibicarakan orang. Bahkan, tak sedikit yang mengaku menyaksikan langsung, ketika di dalam rapat atau forum, Gus Dur tampak tertidur tapi anehnya, ketika bangun ia memahami omongan selama kegiatan itu berlangsung. Salah satu saksi kemampuan tokoh Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Masnu atau Cak Masnu. Demikian 5 kisah karomah Gus Dur yang sangat luar biasa dan membuat semua orang semakin kagum dan akan selalu mengenang seluruh jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Semoga kisah karomah Gus Dur yang kami sampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua dan semakin menambah kecintaan kita terhadap para kiai dan ulama-ulama di dunia, khususnya para ulama dan kiai di Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.